dekat dengan partai itu, kita dekat dengan misalnya dekat dengan sisi sebelah kanan misalnya, kita akan menjauh dari kiri. Jadi di tengah-tengah dua itu harus diingat ya. Menpora ke-10 dan Menpora ke-12 masuk, saya Menpora ke-11 tidak aman. Nah, sempat melobi saya. Siapa aja Mas Roy? Ya, ada yang melobinya di Sawit Sari, ada yang melobinya di Teguh Umar. Nggak tahu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para konco, sobat dan guys. Kembali lagi bertemu bersama saya Ferdi Setiawan, Mas Blangkon, dalam The Blangkon TV. Blak-blakan no kontroversi. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi, berbincang santai dengan seorang mantan politisi Partai Demokrat yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Beliau adalah Roy Suryo. Sekarang saya berada di rumahnya. Rumahnya penuh dengan antena parabola. Biasa, beliau sekarang juga sangat dikenal sebagai pakar telematika di Indonesia. Langsung kita berbincang. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya The Blangkon TV. Blak-blakan no kontroversi. Nah, para konco, sekarang saya langsung nih di sebelah kanan saya ini orang yang sangat tidak asing. Siapa beliau? Kumisnya dikenal ya, mantan Menteri Pemuda Olahraga dan sekarang meskipun tidak aktif di Partai Demokrat tapi masih suka nyinyir sama pemerintah. Mas Roy, apa kabar Mas Roy? Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih akhir-akhir ini? Saya kembali ke kita ya semenjak 11 Maret 2020 lalu ya, Super Semar kalau orang bilang, tapi saya menyebutnya Super Petro. Jadi surat permohonan diri untuk mundur dari semua struktur gitu ya, semua struktur dan keanggotaan, karena saya sekarang sudah non partisan, sudah balik ke kampus ya, ngajar lagi ya. Kalau dikatakan nyinyir ya harus nyinyir, nyinyir demi kebaikan. Betul. Jadi tidak salah sebenarnya ya, kalau orang yang merasa dinyinyirin ya mungkin karena dari dulu saya memang selalu kritis begitu. Nah, ini Mas Roy banyak yang menyaksikan, banyak yang kecewa, dalam artian itu kangen sama Mas Roy nih di Demokrat. Sekarang sudah nggak pernah nongol di TV dalam rangka membawa nama Partai Demokrat. Padahal Mas Roy ini potensial kan di Demokrat, itu udah wakil ketua umum Mas ya. Betul. Kenapa sih Mas mundur Mas, padahal Demokrat kan bisa jadi kemungkinan ke depan maju lagi Mas. Sejarahnya memang ada ya. Jadi saya dulu memang independen seperti ini. Dan terakhir posisi itu ketika saya jadi dosen PNS, malah saya waktu itu di Jogja di salah satu perguruan tinggi negeri, tapi bukan UGM tapi ISI. Dulu saya CPNS-nya sembari di ISI, kemudian jadi PNS di ISI, tapi juga masih mengajar di UGM di S1 S2-nya waktu itu ya. Terus jadi anggota KPID, jadi Komisi Penyiaran Indonesia untuk daerah Jogja. Nah waktu itu Pak SBY jadi presiden tahun 2004, periode yang pertama. Beliau membentuk ingin punya website kepresidenan yang pertama di Indonesia. Jadi www.presidensby.info. Nah, saya ada di dalamnya. Ya, waktu itu kami berempat, saya, Mas Heru Nugroho, Mas Made Wiryana, dan Mas Budi Radalsono, kita bentuk itu. Singkat kata, keterlibatan di dalam, keterlibatan di istana cukup intens, sehingga akhirnya beliau, Pak SBY tanya, itu Mas Roy apa nggak sekalian masuk, karena kami lagi membentuk, waktu itu mau mengesahkan undang-undang ITE. Nah nanti undang-undang ITE. Ya. Jadi saya ada di saya termasuk yang ikut membidani itu ya, dan akhirnya itu diresmikan tahun 2008, karena itu nomor 11 tahun 2008. Dan pada saat mau diresmikan itu untuk mengawalnya saya harus masuk DPR. Gitu. Nah, untuk masuk DPR harus menjadi calon anggota legislatif. Untuk menjadi caleg harus menjadi anggota partai. Nah, waktu itu singkat kata juga saya dicalonkan Partai Demokrat, partai pendukungnya Pak SBY. Orang nomor 1 di Jogja, ya caleg nomor urutan 1, dan akhirnya alhamdulillah suara terbanyak dari semua orang, dari semua partai waktu itu pernah pernah saya alami. Jadi masuklah mulai dari 2009 ya, ketika 2004 itu Pak SBY presiden, saya belum menjadi anggota partai. 2009 periode kedua saya mulai masuk DPR dan langsung di Komisi 1 yang terus mengawal itu. Akhirnya terus di tengah jalan sempat menjadi RI 45 menggantikan Mas Andi, terus
masuk lagi ketika dalam periode berikutnya. Nah, Mas Roy, apa sih sebenarnya pesan Pak SBY ketika masuk ke partai pertama di Demokrat dan waktu itu membidangi undang-undang ITE ini, Mas Roy? Ya, saya masuk waktu itu langsung juga pegang di DPP, ya, menjadi salah satu ketua departemen Kominfo waktu itu, ya. Jadi ya departemen di partai itu kayak kementerian gitu. Jadi menangani Kominfonya partai, mulai dari pembuatan KTP elektronik, kemudian memodernisasi partai, ya, sampai dengan IT-nya partai, ya gitu. Waktu itu saya masuk ke situ. Itu belum Waktum, ya, waktu itu masih ketua Kominfo. Jadi periode berikutnya saya menjadi anggota Dewan Kehormatan, baru periode berikutnya lagi menjadi wakil ketua umum. Dan pesan saya, justru malah saya dan Pak SBY waktu itu saya bilang ke Pak SBY, Bapak, saya ini masuk ke Demokrat membantu Bapak. Ya gitu. Jadi banyak, kalau tadi pertanyaan banyak yang kaget. Ya, saya memang ketika akan kongres Demokrat di tahun 2020 kemarin, saya mendengar bahwa kongres itu akan terjadi pergantian kepemimpinan dari Pak SBY ke Mas AHY. Nah, akhirnya saya bilang baik-baik bahwa saya menepati janji untuk mundur, dan mungkin jadi satu kebiasaan baru, ya. Biasanya kalau orang mundur dari partai itu kan kalau nggak dipecat ya dia pindah ke partai lain. Nah, saya nggak, ya, ini nggak gitu, ya. Saya balik ke kampus, ya gitu, kemudian kembali menjadi independen, dan yang terbukti kan independen. Jadi artinya habis itu sempat terlibat dalam kasus Sunda Empire, gitu. Itu sudah nggak di Demokrat gitu. Kemudian memberikan pelatihan untuk teknologi komunikasi bersama dengan Bakti dan Kominfo, ya, sampai dengan sekarang. Kenapa sih Mas Roy? Katanya kan dulu ketika orang di luar partai, ketika memberikan undang-undang kepada pemerintah nggak diterima karena orang luar partai. Ya. Tapi sekarang mau dari dalam keluar lagi jadi independen lagi, nanti nggak diterima lagi dong saran-saran, kritik dan sebagainya. Nggak apa-apa. Dirasakan setidaknya sudah 15 tahun saya di partai. Dan ya memberikan kesempatan pembelajaran juga untuk masyarakat, ya kan orang juga bahasa Jawanya tahu diri, ya. Umpan papan kita bisa rumongso, ya, ojo rumongso bisa, ya, jangan merasa kamu bisa tapi kamu harus merasa. Ya, saya merasa sudah lebih baik waktunya sekarang digunakan untuk hal yang seperti dulu lagi, karena plus dan minus. Dekat dengan partai itu, kita dekat dengan sisi sebelah kanan misalnya, kita akan menjauh dari kiri. Atau kalau kita dekat dengan kiri, kita akan menjauh dari kanan. Dan itu saya masih merasakan ketika masih berbaju partai gitu, ya. Itu memberikan kuliah umum, memberikan materi di kampus itu kadang-kadang ya ada resistansi gitu. Nggak enak juga. Nah, kalau sekarang udah bebas, enak, nggak ada apapun, udah bebas, kembali merdeka gitu. Bersuaranya lebih enak lah, Mas. Ya. Tapi Mas Roy, ini ada juga yang ngomong nih, kalangan aktivis juga bilang paling nanti deket-deket 2024 paling deket lagi tuh beberapa partai. Gimana Mas Roy itu? Ya, dulu pun juga begitu, ya. Jadi artinya saya bukan orang yang munafik, ya. Dulu pun ketika saya bilang independen dari dulu, ketika beberapa petinggi partai dulu sebelum Pak SBY sempat melobi saya. Siapa aja Mas Roy? Ya, ada yang melobinya di Sawit Sari, ada yang melobinya di Teguh Umar. Ya. Ya, jadi waktu itu saya masih belum menyatakan belum gitu, ya. Tapi ketika mau nggak mau, karena saya waktu itu pegang website kepresidenan, akhirnya dengan presiden yang ada waktu itu, presiden ke-6 yaitu Pak SBY, ya saya masuk gitu. Nah, itu sih ya, kita tidak bisa tahu jalan hidup. Jalan hidup itu Allah SWT yang menentukan, daripada kita berkata tidak tapi munafik, ya. Ada contohnya Mas Roy? Wah, iya jelas. Berkata tidak akan ini, akhirnya gini, ya. Oh, itu semua mulus, ternyata begini, ya. Tidak akan membuat begini, ternyata buat gini. Nah, akhirnya saya lebih bilang sekarang jalan saya adalah begini. Ya, jadi saya mengabdikan, dan alhamdulillah meskipun lagi di tengah-tengah pandemi, ya, sekarang kita ini, dan juga perkuliahan juga berlangsung kebanyakan secara Zoom atau dengan net meeting, tapi semua bisa berjalan. Mas Roy, orang pada ingat juga nih, si kumis yang satu ini mempersatukan PSSI loh. Gila kan? PSSI yang sekian puluh tahun konflik bisa dipersatukan. Ya, itu termasuk mission impossible sebenarnya. Karena saya dulu ketika ditunjuk mendadak itu, ya, agak mendadak memang, menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga ke-11,
itu kan juga tidak ada hujan, tidak ada angin. Ya, di tahun 2012 tiba-tiba kakak saya ya gitu, saya menyebutnya begitu, Mas Andi Alfian kan terkena musibah, kena case ya, kena case di Kemenpora. Nah, ketika kena case itu kan saya bahkan bercanda sama istri saya, wah ini penggantinya itu susah sekali ya pasti. Iya. Sampai ngomong gitu. Iya. Akan sulit sekali karena di tengah-tengah konflik PSSI, didera masalah korupsi, itu kan ya pasti akan nggak kuat ini siapa penggantinya di tengah jalan. Aduh, tiba-tiba mulai di sini saya dimintai oleh beberapa petinggi partai ya, dimintain CV, terus beberapa menteri senior menghubungi saya juga kaget kok disuruh mengumpulkan CV ini ada apa gitu ya. Terus tapi saya juga dengar beberapa nama ya sempat muncul menjadi kandidat di beberapa anggota DPR waktu itu. Wah, sudah pakai jas, sudah pakai saya pun ikut menyelamati ya gitu, karena tiba-tiba saya dipanggil ke istana ya, dan yang menarik ketika dipanggil di istana tuh wartawan juga banyak, tapi satu pun tidak ada wartawan yang ya, karena kebetulan waktu itu Mas istana lagi kena virus komputernya, jadi saya datang itu pas dikira nanganin virus, dan memang saya juga sempat ditanya di dalam soal virus gitu ya, tapi tujuan pertama bukan itu, tujuan pertama saya dilakukan TPA ya oleh Pak Wapres ya, Pak Budiono waktu itu, kemudian oleh Pak Menko Polkam dan juga Setnek dan Setkap ya, untuk kemudian masuk. Dan esoknya ketika saya harus menjalani tes di kesehatan, nah itu baru istri saya beritahu. Jadi sampai ketika saya ke istana pun istri itu belum tahu. Tidak ada yang tahu. Ya, jadi memang kita kadang-kadang harus begitulah strateginya. Tidak boleh terlalu banyak ngumbar dulu ya gitu, tapi pada saat yang tepat. Demikian juga untuk menyatukan PSSI. PSSI itu dulu orang bilang wah ini sulit karena itu harus ada dua kekuatan besar ya, Pak Arifin Panigoro dan Pak Nirwan Bagri waktu itu. Saya kenapa orang susah-susah? Ya udah dua-duanya aja saya temuin. Karena saya nothing tulus, enak aja saya temui Pak Arifin Panigoro, saya temui Pak Nirwan Bagri, saya bicara dengan baik-baik, 4 mata masing-masing, kita satukan, ya alhamdulillah jadi. Jadi waktu itu Pak Prof Johar bisa dengan Pak Lanyala bersatu. Padahal awalnya tidak mungkin bersatu, itu bahkan monumental banget. Ya, bahkan di salah satu acara yang dipandu Mbak Najwa waktu itu, Mbak Najwa masih di TV ya, di Metro, itu pun berkelahi betul berdua itu di ketika sebelum acara, dan ada rekaman yang sempat ditayangkan juga gitu, jadi lucu juga. Tapi ya alhamdulillah semua jadi berkah ya. Hanya memang ya saya hanya 1,5 tahun lebih sedikit ketika pegang kementerian itu. Ya kalau orang mengatakan mana prestasi yang menonjol Indonesia satu, ya kebetulan karena kita nggak pegang event. Betul. Ya nggak ada SEA Games, nggak ada Asian Games. Jadi ya namanya olahraga itu kadang-kadang politik juga bermain. Jadi ketika zaman Pak Harto dulu gitu, kenapa kita menang terus? Ya karena apa? Karena kita bisa ngatur olahraga mau tanding apa-apa. Asian Games kemarin ya kita patut bersyukur kita bisa posisi bagus ya. Tapi kan karena kita juga tahu bahwa karena itu diselenggarakan di Indonesia, tuan rumah 16 medali emas itu ada di pencak silat. Ya jadi ya udahlah, tapi kita tetap bangga dengan prestasi itu, karena bagaimanapun juga prestasi itulah prestasi milik para atlet kita, anak bangsa kita. Nah, Mas Roy itu bahkan keluar dari Menpora baik-baik pun dari Demokrat baik-baik. Dari Demokrat dan akhirnya keluar dari Menpora, pensiun dari Menpora, tetap aja diusilin karena bawa barang-barang dari Menpora. Itu piye itu Mas Roy ceritanya itu kok sampai seperti itu? Apakah itulah yang namanya politik ya. Politik kalau namanya fitnah luar biasa jahatnya. Ya. Jadi harap diingat bahwa ya ini alhamdulillah juga ya. Saya menggantikan orang yang masuk KPK, nah, dan digantikan orang yang sekarang masuk KPK juga. jadi di tengah-tengah dua itu harus diingat ya. Menpora ke-10 dan Menpora ke-12 masuk, saya Menpora ke-11 tidak aman. Nah, karena aman dan yang ini waktu itu belum masuk, mencoba diusilin dengan segala macam yang tidak masuk akal sama sekali. Ya, jadi tiba-tiba ada daftar pembelian barang, yang itu pembelian barang kantor. Karena termasuk pompa, mesin cuci, terus geraji, termasuk obeng, baut dan lain sebagainya. Mulai dari, makanya jumlahnya 3.200. Kecil-kecil barang itu. Makanya dalam daftar itu kan 3.226 itu kan sampai ke situ. Sampai ada cover mobil, tapi cover mobil Suzuki
ya, padahal nggak pernah punya saya mobil kayak gitu, ternyata tuh mobil untuk kantor ya, terus ada peralatan kamera, peralatan untuk studi kantor, semuanya ditagihkan ke saya sebagai seorang menteri. Tapi ya sekali lagi Gusti Allah tidak sare, ya mboten sare, ya Tuhan tidak pernah tidur. Saya tataki kalau dalam bahasa daerah ya, dan ketika kemudian masuk ke pengadilan, tahu akan fakta terbuka, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa perkara itu ditarik oleh penggugat. Jadi waktu itu digugat sama Kemenpora. Ya, saya lawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan perkara itu, saya menang. Alhamdulillah. Dan mereka menarik perkaranya, mereka membayar biaya perkaranya. Jadi itu tidak terbukti sama sekali. Tapi inilah jahatnya memang. Ketika itu masih sebagai isu, semua media mengungkap, semua WA group, saya bilang begitu ya, semua WA group itu ditebusi semua. Jadi memang ada yang bermain karena itu lagi kampanye kan, lagi proses pileg kan. Semua, bahkan WA group SD, SMP, SMA saya itu ada orang yang memasukkan di situ. Iya, jadi ya sistemnya. Begitu saya menang di pengadilan dan itu inkrah ya. Tidak ada satupun yang menyebarkan itu. Iya, ini kan. Tapi ya sekali lagi ya sudahlah, itu biarkan orang tahu. Saya masih tetap, ini kita ngobrol di rumah Jogja, rumah tempat saya dulu mulai berkarir sampai dengan sekarang. Dan kalau mau dituduh macam-macam ya saya senyum aja. Dari dulu saya kayak gini. Jadi dengan senang saya juga akan menjawab seperti ini. Ya, Mas Roy kan nggak pernah, kalau dilihat tuh mukanya tuh senyum terus gitu. Sebenarnya meskipun senyum, beliau tuh juga sering kritik pemerintah sekarang. Apapun kebijakannya yang tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat, khususnya undang-undang ITE ini. Mas Roy yang ikut membidangi, tapi sekarang kok banyak ya Mas Roy fenomena yang menggunakan undang-undang ITE untuk tanda petik menangkap orang. Gini, undang-undang ITE ketika kami waktu itu membidangi dan akhirnya terbit pada tahun 2008, itu kan sebenarnya dari 2 undang-undang yang disatukan. Waktu itu ada pengajuan undang-undang untuk transaksi elektronik diajukan oleh teman-teman UI, ya, IETE. Terus ada cyber law diajukan oleh teman-teman Unpad. Jadi digabungkanlah 2 undang-undang daripada nanti undang-undang ini nanti selesai, yang ini malah banyak yang makanya banyak yang lucu. Sebenarnya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sekarang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, itu banyak sekali pasal yang tadinya tiba-tiba dari ekonomi tiba-tiba meloncat ke sini pidana. Jadi memang itu penjahitan 2 buah RUU yang kemudian harus keluar di tahun 2008. Jadi ada beberapa yang hampir nggak nyambung. Dan pasal 27 yang paling heboh itu tidak ditujukan sebenarnya untuk tujuan-tujuan seperti sekarang. Orang bikin curcol istilahnya, dia di japri tiba-tiba bisa dituntut ya gitu. Tapi kalau kayak kasus, misalnya kasus yang paling heboh pertama kan kasus Mbak Prita Mulyansari. Mbak Prita Mulyansari waktu itu kan menceritakan keluh kesahnya di Omni Hospital ya internasional itu. Nah, dia cerita hanya kepada orang tertentu, tapi dia lupa bahwa di antara yang dia cerita itu ada sisinya juga ke grup. Nah, ketika ke grup kan berarti dia patut diduga menyebarkan, ya gitu. Jadi memang orang harus hati-hati. Tetapi memang yang sekarang sayangnya kemudian ranah itu menjadi sangat-sangat bisa digunakan quote and quote oleh orang yang berkepentingan. Ya, untuk menjerat. Makanya banyak sekali orang yang tiba-tiba tadinya nggak berniat gitu ya. Saya lihat kasihan juga banyak ibu-ibu misalnya yang lihat suatu peristiwa tapi kemudian memvideokan, kemudian dia kirimkan ke temannya, sama temannya di broadcast ke tempat lain. Jadilah pembuat videonya itu, misalnya ibu-ibu lagi cerita soal orang diangkat gara-gara didatangi ambulan, terus dia bilang, wah COVID. Dianggap dianggap menyebarkan hoax ya gitu. Padahal dia tadinya menyebarkan hanya ngirimkan ke temannya. Sebenarnya undang-undang ITE itu memang belum jadi itu belum bisa digunakan ke seluruhnya tanpa ditambahi undang-undang yang lain. Kita dulu di DPR sebenarnya sudah merancang banyak sekali undang-undang yang harusnya sudah ada. Misalnya undang-undang soal TPT, tindak pidana teknologi informasi. Ya, ada RUU-nya, tapi akhirnya RUU itu sekarang malah sudah hampir hilang lagi ya. Terus ada pengganti undang-undang telekomunikasi. ITE itu ada tahun 2008 dan sampai sekarang ini sudah tahun 2020, 12 tahun undang-undang itu ada ya. 12 tahun undang-undang itu. Yang paling lama lagi adalah undang-undang telekomunikasi. Undang-undang telekomunikasi kita
kan masih tahun 36 tahun 99. Wow. Jadi kalau dilihat kan berapa tahun itu Iya. sampai ada 30 tahun lebih itu belum diganti sama dengan undang-undang penyiaran. Padahal kita sebenarnya punya RUU konvergensi dan telematika. Sempat juga ada undang-undang yang mau diusulkan yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Tapi ini juga belum ada juga. Nah, tapi lucunya Cyberlaw yang ribuan halaman 1187 ya cepat banget ya. Dan itu memang betul ya yang dikeluhkan beberapa kawan ketika undang-undang itu ada ya. Memang baiknya semua anggota dewan itu menerima dulu draftnya gitu loh, undang-undang itu ketika di ruang. Kalaupun tidak sempat ngeprint, soft copy sebenarnya cukup ya, dan itu sah ya. Saya sebenarnya hanya ingin membantu pemerintah saja ya. Memang komunikasinya kurang bagus kemarin, sehingga ketika terjadi di lapangan terjadi pertentangan gitu ya, memang karena komunikasi awalnya dan banyak prosedur yang memang bisa dipertanyakan. Kalau itu rapi, insya Allah Undang-Undang Ciptaker itu juga akan rapi gitu. Yang kemarin tanggal 2 November sudah ditandatangani Pak Jokowi, itu harusnya bisa rapi diterima oleh semua pihak. Kalau tim juru bicara tim komunikasi dari pemerintah itu bagus itu. Katanya banyak jubir, tapi kan kasihan Pak Jokowi bicara sendiri, jawab sendiri, apapun beliau tentang sendiri, apa beliau terjelaskan sendiri, kan kasihan. Presiden kan harusnya nggak perlu sampai segitu. Kemana para jubir? Kemana? Jadi saya kalau ngeritik juga kayak gitu. Jadi misalnya kayak saya ngeritik dulu yang sempat ramai, sempat saya di trending topik kan gara-gara saya ngeritik ketika ada ucapan selamat Idul Fitri. Ya gitu. Ya saya pikir karena membuatnya nggak terlalu rapi video itu, jadi harus dikritik lah demi ya. Tapi videonya tidak harus dikritik, tapi ternyata orang persepsinya ya inilah, orang persepsinya sudah apapun tidak boleh dikritik ya akhirnya saya dibully habis-habisan. Tapi ya nggak apa-apa, konsekuensi orang menyuarakan kebenaran kan gitu. Soalnya kalau orang dibilang, Mas kenapa Anda mengkritik keras atau nyinyir dengan regimen sekarang, tapi kenapa Anda nggak mengkritik yang dulu gitu misalnya. Ya mungkin harus begitu. Mas Roy itu mendukung sebenarnya, ini polisi kesempatan nih, udah jelas detil. Betul. Masa polisi kalah sama jurnalis ya, jadi ada video dan kebetulan jadi kalau itu saya apa adanya, dan jadi tidak terus tiba-tiba ada kritik itu ditutup atau kritik itu dan sangat sayang sekali kok kemudian menggunakan undang-undang ITE.